Alhamdulillahirabbil alamin. Pecinta kajian Latif Auluddin, saya sekarang ingin menjelaskan secara singkat ya, secara umum terkait tiga jenis jual beli yang populer, yaitu bai'us salam, bai'ul istisna, dan bai'us sharaf. Tiga jenis jual beli ini dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Dan tentunya bai'us salam ini, bai'us istisna, dan bai'us sharaf ini hajatun nas, dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun karakter jual beli ini adalah jual beli al-ma'dum, ketika transaksi objeknya tidak ada. Ya. Jadi pada dasarnya bai'us salam yang diterjemahkan menjadi jual beli inden atau pesanan, bai'ul istisna jual beli pesanan ya, yang sifatnya dari kerajinan, dari manufaktur ya. Dan yang ketiga bai'us sharaf, jual beli uang atau barang yang sejenis ya. Atau bai'us sharaf ini diterjemahkan tukar menukar uang ya. Tiga jenis ini ya termasuk jual beli. Maka ketika jual beli otomatis ada rukun jual beli terpenuhi ya. Ada kedua belah pihak, penjual dan pembeli, ada objeknya ya, dan yang ketiga tentunya ada ijab dan kabul, baik secara tulisan, secara lisan maupun secara hal atau secara mu'attah, taati yang mayoritas ulama membolehkan. Tapi hari ini ijab kabul itu harus tertulis ya, karena untuk perlindungan hukum ya. Kita masuk ke bai'us salam ya. Salam itu artinya dari kata menyegerakan, menyerahkan, taslim. Bai'us salam itu intinya apa? Jual beli dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi al-bai' al-mausub, yang jual beli yang sifat-sifatnya sudah disepakati ya, kriteria tertentu yang ada dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Jadi ada uang ya, yang cash, uang didahulukan biasanya, lalu ada barang yang dijanjikan, yang ditanggung. Tadi saya sebutkan bai'us salam itu pada dasarnya jual beli yang goror ya, tidak jelas. Kenapa? Karena objek barangnya tidak ada, tetapi karena ini dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, ekonomi ya, maka jual beli inden ini diizinkan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah justru menegaskan ya, memberikan kriteria, karena bai'us salam itu sudah berlaku di Madinah. Salam ini juga disebut dengan bai'us salaf. Man aslafa, dalam bahasa Rasulullah, barang siapa yang memesan, maka pesanan itu harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas ya, dan batas waktu tertentu. Fi kailin ma'lum ya, fi wajnin ma'lum, au ajalin ma'lum. Karena pada dasarnya barangnya belum ada, maka Rasulullah memberikan dawabit, batasan jual beli salam ini, pesanan ini harus disepakati. Jenisnya, ukurannya, timbangannya, kapan waktu diserahkan. Nah, sehingga yang goror itu jadi tidak goror lagi karena disepakati kriterianya. Itu substansi dari bai'us salam. Ketika berbicara bai'us salam, tentunya ada rukun ya. Pertama, ra'sul mal, harga pokoknya harus diketahui ya. Yang kedua, muslam fih, barangnya tadi harus diketahui jenisnya, sifatnya, kriterianya, tidak menimbulkan riba fadl ya, dan barang yang diserahkan itu sesuatu yang halal, sah gitu ya. Jadi yang ketiga, jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang itu, dan barang yang dipesan merupakan hutang, jadi dain
yang menjadi tanggungan penjual. Ya. Jadi harus disepakati rasul malnya, harga asalnya, ya, barangnya, muslampihnya, ya, dan waktunya. Dan tadi barang yang dipesan menjadi sebuah tanggungan. Dan para fuqaha membolehkan akad salam ini dengan syarat. Yang pertama, objek akad atau produk yang dipesan itu harus dinyatakan secara rinci. Tadi, jenisnya, ukurannya, sifatnya. Ini sangat penting untuk menghilangkan unsur jahalah dan gharar. Yang kedua, produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan, ya, atau kerajinan di mana masyarakat lajim memesannya. Nah, itu ada dan ini juga berlaku di istisna. Jadi bedanya bai'us salam di situ, kalau bai'us istisna itu memesan barang dari hasil kerajinan. Misalkan pesan sepatu, tas, jaket, manufaktur, ya, ada unsur produksi. Kalau salam itu biasanya di dunia pertanian. Jadi bai'us salam identik dengan dunia pertanian, pesan kurmanya belum panen tapi sudah janji kalau kurma ini saya pesan berapa kintal, ya, saya uangnya didahulukan, kata petani 2 bulan nanti akan panen, akan diserahkan, gitu ya. Kalau bai'ul istisna juga sama, itu inden, barangnya nggak ada, goror, tetapi karena ini dibutuhkan maka harus disepakati tadi objeknya rinci, ya, jenis, sifatnya, gitu ya. Dan kalau bai'ul istisna, waktu pengadaan produk itu bisa jadi tidak dibatasi. Beda kalau dunia pertanian kan terukur, ya. Tapi kalau bai'ul istisna bisa jadi seminggu sampai 2 minggu tergantung produksinya. Nah, itu bai'ul salam dan istisna. Jual beli pesanan. Kalau bai'ul salam itu sekali lagi dia memesan sesuatu yang di dunia pertanian biasanya, kalau istisna di dunia manufaktur atau kerajinan. Dan masing-masing harus memenuhi syarat kriterianya, ya. Dan yang ketiga bai'us shorof. Bai'us shorof ini sekarang diartikan sebagai jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, ya. Jadi salah satu kriteria shorof itu pertukaran barang sejenis itu harus spot, harus kalau mata uang harus sesuai dengan kurs waktu itu, ya. Menjual belikan emas dengan emas, ya, perak dengan perak, ya. Praktek jual beli antar valuta asing, paras, atau penukaran antara mata uang sejenis, ini termasuk praktek as-shorof. Dan as-shorof ini sekali lagi karena sifatnya barter, maka syarat-syaratnya harus ketat, ya. Adapun syarat-syaratnya itu, pertama, masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Ini menghindari riba nasi'ah. Riba karena ada waktu, tenggat waktu. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah, maka akadnya itu batal. Jadi harus yadan biyadin, ya. Mislan bimislin. Akad shorof dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, ya, kualitas dan model cetakannya. Dan hiyar syarat tidak berlaku dalam akad shorof karena akad ini merupakan jual beli dua benda secara tunai, ya. Itu kriteria dari akad shorof. Shorof ini sekali lagi lebih hari ini dipraktekkan tukar menukar uang, ya. Dan shorof ini bisa berakibatkan riba kalau tidak tunai, harus tunai. Makanya forex itu bisa menjadi haram karena motifnya bukan untuk transaksi atau jaga-jaga, tapi untuk spekulatif. Ya, ketika kita ke Madinah, ke luar negeri, ke Singapura, ya, otomatis rupiah itu ditukar dengan uang dolar misalkan, dengan real. Maka itu shorof, halal, selama itu tunai, ya, spot saat itu. Tapi kalau kita menukarkan rupiah ke dolar dan tujuannya adalah spekulatif, misalkan beli dolar sekian, kita nunggu harganya naik, lalu kita keluarkan, nah itu sudah terjadi motif spekulatif, dan ini yang diharamkan oleh para ulama. Selama kita pertukaran uang itu dalam motif transaksi untuk kepentingan seperti tadi, kita keluar negeri, gitu ya,
atau untuk jaga-jaga, kita beli dolar hari ini untuk kepentingan yang akan datang, itu sah. Tapi kalau niatnya spekulatif, jadi haram. Nah itu sekilas saja tentang bai'us salam, bai'ul istisna, dan bai'us sharaf. 3 jenis ini dihalalkan dengan kriteria tadi, yang pada dasarnya ini adalah sesuatu yang gharar, ya, yang tidak ada saat transaksi, tetapi karena ini dibutuhkan, maka unsur gharar dan jahalannya dihilangkan dengan kriteria tadi. Kalau bai'us salam tadi harus disepakati waktunya, kualitasnya, kuantitasnya. Kalau bai'ul istisna juga harus disepakati, ya, sifat-sifatnya, waktunya. Sementara bai'us sharaf harus disepakati kapan terjadinya tukar menukar itu, dan tidak boleh di situ ada motif spekulatif atau nanti mengakibatkan riba fadl dan riba nasyah. Itu saja sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.